Indonesia, bangsa dan negara, rumah ideologi Pancasila. Bismillahirrahmanirrahim. Pemirsa tercinta yang dirahmati Allah, Tuhan Yang Maha Esa, bersua kembali di kanal Hikmatologi. Monolog sederhana mengajak diri kita masing-masing berpikir, kian melembut, cerdas, dewasakan hati nurani. Berdasar kitab suci agama kepercayaan yang kita yakini, tentu saja menjunjung nilai luhur Pancasila niscaya dalam kehidupan sehari-hari. Pemirsa, ketika masuk pada era reformasi, luap gembira, gegap gempita, rasa anak bangsa kian hari semakin membumbung mengangkasa. Tak terkecuali budaya. Bahkan ada yang mengklaim bahwa peradaban dunia ini adalah peradaban Jawa yang tertua. Boleh jadi. Dan klaim yang lebih dahsyat lagi adalah peradaban yang paling luhur, yang paling mulia, paling tinggi adalah peradaban Jawa. Boleh jadi benar. Namun sungguh sangat disayangkan ketika kesatria-kesatria budaya yang mengatakan bahwa budaya Jawa yang paling luhur lupa pada sejarah peradaban Nusantara. Mengapa kami sebut lupa? Karena seolah-olah di Jawa itu semuanya sejak zaman kuno, era kerajaan Nusantara, hingga kini semua baik-baik saja. Semua memiliki nilai luhur. Tidak ada satupun nilai-nilai yang tidak luhur. Jika klaim ini tidak sembari menista budaya yang lain, apalagi agama yang lain, tentu saja sangat bagus. Namun, klaim bahwa budaya Jawa adalah yang paling luhur, yang paling tertinggi, yang paling beradab di dunia, apalagi merindukan masa lalu, masa Majapahit, dan yang lainnya. Sungguh kita ini hanya sekedar mampu mengejah huruf sejarah. Bukan memahami sejarah, bukan memahami peradaban Nusantara, tidak menghayati, tidak menganalisis peradaban Nusantara khususnya Jawa. Era Android sekarang dengan terbukanya arus informasi, mestinya kita tidak gegabah mengatakan bahwa manusia Jawa adalah manusia-manusia adiluhung yang tidak pernah salah. Kami orang Jawa, namun jika dites DNA, wah boleh jadi tidak Jawa asli, tidak Jawa tulen gitu kok. Karena apa? Mbah buyut kami dari Madura, Bangkalan tepatnya. Ini kan bukan Jawa lagi. Jika di era generasi IT ini masih sibuk, orang-orang yang usianya 50, 60, 70, 80 tahun, dengan cara-cara menistakan sesama anak manusia, maka sungguh menambah deretan panjang bahwa kita ini bangsa yang masih butuh dididik, diajari tentang peradaban.
Mari kita sekedar menengok kembali. Ini catatannya anak-anak SMA saya Bapak. Ya, bahkan SMP ini. Di Nusantara ini apa hanya menonjol, yang paling menonjol hanya yang berbudi pekerti luhur. Tidak. Kita buktikan sekarang. Ada catatan. Setidaknya kalau panjenengan googling itu, ini jujur saja kita googling ini, untuk mengenang kembali, mengingat kembali. Di Nusantara khususnya Jawa ini, juga termasuk di dalamnya Sumatera, ada perang yang legendaris. Ada perang Bubat, yakni terjadinya peperangan antara kerajaan Majapahit dengan kerajaan-kerajaan yang ada di Sunda. Sama Jawanya, sama Nusantaranya. Ada perang era Mataram kuno, kerajaan Panjalu dengan Jenggala. Kemudian yang ketiga ada perang Paregrek. Yang keempat ada perang saudara di dalam kerajaan Mataram, abad 17. Ada yang kelima perang antara Singosari dengan Kediri. Dan yang keenam pemberontakan Jayakatwang Kediri pada Singosari. Yang ketujuh penyerangan Raden Wijaya atas Jayakatwang. Kalau masyarakat Jawa mengakui dengan jujur, maka peperangan-peperangan itu membuktikan bahwa ada nilai-nilai yang tidak luhur. Bahkan patih legendaris yang sehebat Gajah Mada, bagi kerajaan Majapahit itu adalah kesatria yang paling unggul. Namun bagi kerajaan-kerajaan di luar Majapahit yang ditaklukkan oleh tentara Majapahit, dianggapnya sebagai penjajah. Menyatukan adalah cita-cita besar, Sumpah Amoktipalapa. Tetapi menyatukan dengan peperangan adalah cara-cara yang kurang arif, yang tidak luhur. Karena itu, di dalam diri raja-raja Singosari, raja-raja Jenggala, raja Kediri, raja Mataram, raja kerajaan Sunda Siliwangi, dan seterusnya, dan kerajaan-kerajaan Sriwijaya, sampai dengan kesultanan-kesultanan, semua ada di dalamnya orang-orang yang berbudi pekerti luhur. Namun juga ada orang-orang yang culas, orang-orang yang licik, yang menggunakan kekuasaannya untuk perilaku yang tidak terpuji. Jadi kejujuran mengakui sejarah peradaban anak bangsa yang dimulai dari era Nusantara Kesultanan. Sekali lagi, jangan sampai ditabrakkan antara kepercayaan asli Nusantara dengan agama-agama yang ada. Kalau kita harus jujur, jika Gusti Kang Bagus Niati itu hanya sawiji, moho tunggal, moho welas, moho asih, maka Gusti yang disembah dengan cara Katolik, cara Jawi Wetan, Kristen Jawi Wetan, cara Pantekosta, cara Hindu, cara Buddha, cara Konghucu, cara Islam, dan cara ratusan kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, membuktikan bahwa semua kolong langit ini di atas bumi dalam genggaman kuasa yang maha terpuji. Karena itulah tidak perlu
kita memuji suku bangsa kita yang terbaik, tapi sembari menista, menyakiti saudara yang lainnya. Mari kita berhenti untuk sekedar berbagi genetika bahwa kita yang paling asli, saudara yang lainnya tidak asli. Kemudian kita dihadapkan seolah-olah bukan saudara. Jadi Sumpah Pemuda dicerai-beraikan. Tidak demikian. Harusnya satu nusa, satu bangsa, menjunjung bahasa persatuan Indonesia. Itu tetap bergelora di dada. Menyembul menjadi kata yang terpuji, beretika, berkarya, menunjukkan bahwa diri memang berperadaban, sehingga karya apapun berguna. Menjelang pemilihan umum 2024, jika siapapun menyuarakan suku bangsanya yang terbaik, sembari menista yang lain, maka Anda tidak sedang bersatu dalam perbedaan. Tidak sedang berbineka tunggal ika. Tidak sedang menganut agama asli Nusantara yang diajarkan oleh sesepuh-sesepuh luhur. Dan Anda tidak sedang beragama Katolik, tidak sedang beragama Kristen, tidak sedang beragama Konghucu, tidak sedang beragama Islam, tidak sedang beragama Buddha, manakala diri mengunggulkan kelompoknya sembari menista saudara sebangsa dan setanah air. Menyudahi paling unggul, superioritas, uber alles seperti model Hitler, bukan wajah Indonesia. Wajah Indonesia, kita saling bermitra, bersaudara, berbagi cinta kasih, meskipun beda suku bangsa asal usulnya, kepercayaan dan agamanya. Terima kasih atas segala dukungan. Semoga kita senantiasa teguh berpegang pada Sumpah Pemuda. Alhamdulillahirabbil alamin.